lebih kita ke ayam kampung sama bebek peking. Jadi kayak kita masak untuk 1 ekor dan 10 ekor atau 100 ekor tuh masalahnya beda dan makin besar makin banyak masalahnya. Dan kali ini kita akan ngebahas satu bisnis yang berhubungan sama makanan, kuliner. Wah, kalau ngomongin kuliner itu gak ada habisnya ya. Kota Semarang tuh banyak banget varian makanannya. Dan yang satu ini, dia khusus di ayam dan bebek peking. Wih, siapa yang suka nih? Langsung aja kita ngobrol yuk sama manajer atau owner dari Mbah Bejo Food Semarang, yaitu Dwi Rani Octavia. Betul ya? Selamat apa ini? Pagi, siang, sore ya Mbak Rani? Iya, pagi. Semangat pagi kalau kata biar suami. Semangat terus ya. Oke. Nah ini Mbak Rani ini adalah owner dan juga pengelola dari Mbah Bejo Food Semarang. Yang paling pertama aku mau tanya dulu, ini kenapa namanya Mbah Bejo sih? Ya biar beruntung. Oh. Kakek-kakeknya jadi kayak pokoknya mbah-mbahannya gitu. Kalau orang Semarang kan gitu, mbah-mbah bejo gitu. Pokoknya sudah nggak ada yang lebih bejo lagi dibandingkan Mbah Bejo. Gitu. Jadi itu ungkapan doa ya bagi usahanya Mbah Bejo Food Semarang. Ini usaha yang bergerak di bidang kuliner, jualnya apa aja? Jualnya lebih kita ke ayam kampung sama bebek peking. Sebutannya bisa ada orang tuh packing sama peking. Jadi terserah lah membacanya gimana. Tapi itu sih kita pakai 2 bahan utama. Kenapa pilihnya ayam kampung dan bebek peking itu tadi? Kan sekarang lagi zamannya ayam geprek, ada apalah ayam segala macam ayam gitu. Ayam yang tepung gitu kan. Ya ini emang agak apa ya, menjadi tantangan juga sih gitu. Di saat yang lainnya waktu itu kan launching pas geprek yang itu kan lagi booming-boomingnya juga. Tahun gitu. berapa? 2018 tengah kayak gitu. Jadi udah lawannya udah kayak gitu. Tapi aku merasa itu bukan lawan gitu. Itu bukan head to headnya kita gitu. Dan aku tuh mulai risau gitu kan, karena udah memasuki fase ibu-ibu gitu kan. Ayam kampung tuh, varian olahan ayam kampung tuh kok masih jarang gitu loh di Semarang terutama ya. Jadi riset dulu tuh kok susah gitu, karena aku suka, suamiku tuh orang Jogja. Nah orang Jogja itu nggak bisa makan ayam negeri kayak gitu, itu nggak relevan gitu di lidahnya. Jadi apa mikir kok ayam kampung susah ya di Semarang kan kayak gitu. Terus waktu itu pertamanya itu bermitra, ada yang jual ayam kampung gitu. Terus kita bermitra, yaudah kita kembangin bareng-bareng. Terus habis itu bebek peking. Kenapa kok bebek peking? Karena ternyata tuh ini beda gitu loh. Bebek peking itu seperti kita kan kalau tahu kan di resto-resto ya ada tuh. Jadi kayaknya buah gitu loh. Iya gitu. Dan memang beda ternyata. Aku waktu itu kan juga riset tuh. Aku nyoba gitu kan beberapa jenis bebek. Ternyata bebek peking itu kan dia banyak komposisi tulang mudanya. Kemudian dagingnya dia itu lebih tebal karena dia itu jenis bebek pedaging kalau disebutnya ya. Jadi dagingnya tuh lebih empuk, terus nggak banyak tulang. Jadi tulangnya itu kecil-kecil kayak gitu, banyak tulang muda bisa dihabisin lah ibaratnya gitu. Jadi itu malah jadi newcomer yang jadi menarik dan ternyata disukain juga gitu loh, terutama sama anak-anak. Jadi banyak konsumen kita tuh jadi ibu-ibu yang cari lauk buat anak-anaknya kayak gitu. Tapi dia nggak mau yang kok ayam broiler kayak gitu. Jadi kayaknya ayam kampung, bebeknya juga bebek yang zaman misalnya alot atau apa. Nah ini bisa dimakan ya anak-anak. Itu sih segmen utamanya yang membuat ayam kampung sama bebek peking tuh bisa diterima gitu. Nah ini segmen yang sangat bagus sih, karena kalau ibu-ibu ketemunya udah sama permintaan anak, salah ya. Ngikut anak pasti. Gitu. Dan ini kalau bebek peking itu berarti dia nama satu olahan
bebek itu tadi kan, atau jenis bebeknya? Jenisnya lebih ke rasnya. Rasnya ya. Dan untuk olahannya sendiri di sini tersedia dalam bentuk apa? Goreng, bakar, atau masih frozen? Oke, terus berkembang sih sebenarnya. Jadi awalnya itu goreng. Gitu. Awalnya malah kita tuh semi ini ya, siap saji gitu loh. Jadi semi matang lah kan kayak gitu. Tapi banyak aduh digorengin dong kayak gitu kan, tren ibu-ibu atau tren bapak-bapak yang udah mulai menyentuh dapur itu udah males, itu udah mulai 2018 tuh udah mulai naik tuh food biasanya kayaknya ready to eat ya. Ready to eat kayak gitu-gitu tuh udah mulai tinggi banget permintaan, jadi pesen by WA gitu kan, tolong udah digorengin kayak gitu-gitu. Nah terus awalnya goreng, terus habis itu ada yang request lagi bisa nggak dibakar ya, sebagai wirausaha kita nggak boleh enggak kan kayak gitu. Jadi kalau wirausaha itu kalau misalnya nggak ada tantangan jangan bilang nggak bisa, tapi saya coba gitu. Jadi oke, I try gitu. Terus gimana, terus ya masih amburadul dengan resep sepengalaman aja kan kayak gitu. Terus oke, cukup gitu, tapi bisa dikembangkan, dia bilang gitu, customer kita bilang gitu. Oke, berarti kita harus mulai serius nih untuk adanya inovasi gitu. Jadi ya udah dari goreng kemudian dibakar, panggang sih sebenarnya lebih tepatnya ya, pokoknya dibakar lah gitu. Tapi kita kasih bakar madu gitu, jadi lebih kita kurangin pakai gula-gula gitu, pembagiannya pakainya biar manis, nggak hanya dari kecapnya aja, tapi dari si madunya itu, jadi kayak ada karamelnya gitu kan, karamel gitu ya gitu. Itu glosinya tuh bagus banget, dan itu langsung naik lagi, langsung bakar madu yang bener-bener madu. Soalnya kita tuh madunya pun juga dari campuran beberapa madu kan, jadi ada kelengkeng, randu, madu hutan. Dan nggak sesimpel itu ternyata ya, kasih madu gitu ya. Gitu, karena madu kelengkeng itu kan aromanya wangi, randu tuh dia kayak neutralize gitu loh rasanya. Kalau yang madu hutan dia tuh disepet-sepet yang gimana gitu loh, jadi balance tuh blend gitu. Aku udah coba beberapa rasa madu lain, nggak ada yang bisa semenggugah gitu rasanya. Jadi repot sih, mahal pula kan kayak gitu. Jadi tapi demi customer lah gitu. Oh, berarti kalau sebagai pengusaha itu harus berani mencoba, nggak cuma di awal ya, ketika berani mencoba untuk buka bisnis, tapi bahkan selama perjalanan membangunnya pun juga harus berani mencoba hal-hal baru ya. Apalagi kalau misalnya ada permintaan dari customer, jangan bilang tidak, tapi saya coba ya. Itu satu tips loh dari Mbak Rani ya. Baru satu, setelah ini kita masih banyak tips-tips lainnya, jadi jangan kemana, tetap bersama kami di Ini Usaha. Malam-malam di kota Semarang, enaknya jajan apa ya? Tahu pong boleh juga nih. Campuran tahu kopong gurih yang disajikan bersama lontong, telur, dan disiram kuah kecap bawang petis yang manis pedas ini bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Kuliner khas Semarang ini terpengaruh dari kuliner Tiongkok dan sudah mulai dikenal sejak tahun 1930-an. Salah satu kedainya bisa ditemuin di Jalan Depok.
Udah kenyang sama yang gurih, saatnya cari yang manis-manis. Es congli pas banget nih. Es congli itu es puter legendaris dari kota Semarang yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Semarang Tengah. Dessert dingin ini berbahan santan dengan tekstur agak kasar yang memiliki sensasi rasa manis dan semburat agak asin. Varian rasanya banyak, ada coklat, alpukat, durian, kelapa, dan lain-lain. Disajikan bareng sama topping sagu mutiara, kelapa, roti, dan macam lainnya. Udah ngiler belum? Yuk kuliner ke kota Semarang. Kita masih di Ini Usahaku episode Mbah Bejo Food Semarang ya. Tadi kita udah mengetahui produk-produknya dari Mbah Bejo sedikit banyak ya. Tapi Mbak kita belum tahu loh gimana cerita awal mula membentuk usaha ini. Gimana sih Mbak Rani? Apakah dari hobi memasak atau melihat ada peluang jadinya ayo belajar buat masak atau gimana? Ya awalnya tadi kan udah sempet aku kutip juga gitu ya. Jadi awalnya memang partneran gitu karena aku pernah ditawarin project gitu, kok enak rasanya gitu sama mitra aku dulu. Terus habis itu, wah seru nih Pak kan gitu. Coba kita kembangin aja gimana? Karena basicnya waktu itu mitra aku itu ya hanya dari dapur rumah gitu kan. Terus bapak-bapak jual gitu kan, jual. Ibu saya punya project ini, cobain. Terus wah bisa nih gitu. Aku ngerasa ya namanya Sense of bisnisnya ya gitu, karena dari kuliah tuh aku memang suka belajar usaha gitu. Untuk teman-teman yang dana usaha ya, dulu seksi dana usaha danus. Nah itu berarti calon-calon entrepreneur gitu ya. Bisa dikatakan dari seperti ya, pupuk ditolak ya kan, udah kenyang Mbak, udah nisol kan, bakso. Iya kayak gitu kan. Terus dari situ ini kayaknya bisa nih kayak gitu kan. Terus ya udah diproses berjalan, ternyata ini bisnis kuliner tuh nggak semudah itu ternyata. Jadi kayak kita masak untuk 1 ekor dan 10 ekor atau 100 ekor tuh masalahnya beda dan makin besar makin banyak masalahnya. Makin kompleks ya? Iya makin kompleks. Nah hal itu yang membuat kita tuh nggak ketemu tuh, nggak match gitu. Jadi aku pengennya tuh yang begini, tapi mitra aku pengennya yang begini gitu. Jadi ya udahlah, kalau misalnya memang kalau diterusin jadi nggak baik kan kayak gitu, akhirnya ya udah kita berhentikan aja gitu bekerja samanya. Tapi kemudian saya yang keep moving bisnis ini, jadi mengelola gitu kan. Makanya saya lebih senang dipanggil pengelola bukan owner gitu, karena kalau owner tuh menurutku skala bisnis yang udah kita pemegang saham gitu-gitu kali ya. Jadi kalau kita tuh masih sekelas UMKM itu ya kita mengelola kayak gitu. Oh, jadi akhirnya kemudian tetap dilanjutkan ya usaha ini. Dan kalau untuk target marketnya sendiri dari Mbak Bejo gimana? Dan sampai saat ini sudah dipasarkan sampai kemana? Kalau target market tadi juga ibu-ibu otomatis ya, karena wanita itu kan pemegang ini ya, keputusan pokoknya tulang punggung ekonomi wanita kan kebanyakan gitu. Apalagi penentu dapur mau makan apa hari ini, itu menu-menu tuh biasanya wanita yang menentukan. Jadi pertama itu, tapi selambat tahun juga banyak juga ini sih customer kita tuh dari bapak-bapak juga gitu yang nyariin buat saudaranya, karena nggak mau ribet gitu kan. Mbak saya pesen ini kirim ke sini selesai gitu. Nah itu juga. Terus ya udah sih itu target market. Sama kan aku pengen cerita sedikit ya kenapa kok namanya Food Semarang gitu loh. Kenapa nggak yang lain Food Indonesia atau apa ya? Karena emang aku melihat juga di Semarang tuh kok kayak belum ada signature yang benar-benar bawa Semarang gitu loh. Kayak misalnya contohnya Bandeng Juwana itu kan dari Pati ya kalau nggak salah. Jadi kenapa kok belum ada yang signature yang benar-benar kuat dari situ, atau fokus atau bentuk usaha yang benar-benar fokus ke olahan
Semarang kan kayak gitu. Jadi aku pengen supaya menjadi semangat terus biar nggak lupa kulitnya gitu, makanya aku mencatatkan Semarang di situ. Jadi yang mau dikuasain ya Semarang dulu, baru nanti sekitarannya, baru nanti sampai ke ekspor ke luar negeri. Nah ada sih beberapa permintaan bisa kirim ke Hong Kong nggak gitu. Sudah sampai ada permintaan gitu, tapi aku masih aku belum bisa ngomong coba dulu gitu loh, karena itu juga nggak bisa ngarang juga, karena kan banyak prosedur yang harus diikuti. Kemudian aku juga harus apa ya, masih trialnya tuh masih banyak banget, masih banyak glimpse lah yang belum aku merasa confident untuk mengiyakan gitu. Jadi nggak asal coba juga, tapi kita juga mikir resikonya dan kemampuan kita sampai sejauh mana, dan aku masih belum bisa menyanggupi di situ. Jadi ya udah, kita masih fokus di Semarang dan sekitarnya kalau sekarang. Jadi harus tetap menakar kemampuannya gitu ya. Jadi nggak bisa ambisius tapi membutakan, itu nggak boleh juga. Oke, nah ini berarti kan untuk tadi kan disebutkan bahwa ada Semarang itu tuh biar jadi istilahnya khas Semarang begitu ya. Kalau misalnya nanti ke depannya ada rencana untuk ekspansi juga? Ya harus sih, harus. Karena kalau bisa malah kita mendominasi market ya, itu sih tujuannya. Dan kenapa pilihnya diberi namanya food? Enggak langsung aja ayah kampung dan baby packing Semarang gitu videonya? Karena tujuannya besarnya nanti kita mau ke manufaktur. Oh, jadi nggak cuma itu jual menu? Iya, iya sih manufaktur, tapi nanti pasti produk utamanya harus di antara di ini sih, ayam dan bebek itu. Tapi kan lebih besar lagi cakupannya, kemudian proses bisnisnya itu kan juga lebih panjang. Oke, jadi satu usaha yang memang sudah dibentuk tujuannya untuk nanti dibesarkan ya. Oke. Tapi ini masih proses pembibitan terus ya. Tapi bagus nih, udah punya visi bahwa pengen sampai ke manufaktur gitu. Iya. Dan tadi kan Rani cerita setelah tadi akhirnya berpisah dengan mitra. Ini kemudian dalam membangun bisnis dibantu oleh siapa saja? Sudah punya karyawan juga? Iya. Terus menjalankannya bersama suami kalau nggak salah? Iya. Jadi co-partner ya kalau sekarang. Co-partner. Jadi karena adanya ya itu juga gitu, resource kita memanfaatkan apa yang ada, apa yang kita bisa. Ya udah, terus pegawai pun juga sempat on off ya, jadi pernah sempat ganti-ganti juga, karena memang nggak mudah menghandle human resource itu pasti jadi keluhan buat para pengusaha juga gitu. Jadi itu terus kemudian sambil kita membangun sistem yang baik kayak gimana, dan akhirnya bisa terjalin proses usaha yang udah tunduk sama standar prosedur itu. Jadi kita nggak terlalu banyak tercampur di proses bisnisnya, tapi kita menjadi pengawas, terus kemudian korektor kayak gitu sih. Oke, baiklah. Dan alhamdulillah sudah bisa jalan prosedur. Nah, ini memang yang menjadi tahapan itu adalah membangun sistemnya itu tadi ya. Dan kelihatannya kita sudah tanya-tanya soal masalah bisnisnya. Kita penasaran nih, kayak gimana sih produknya, pasti people juga pengen tahu kan. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tantular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Together we can echo a bigger sound. The dream and
di Ini Usaha Tuh episode Mbah Bejo Food Semarang. Dan kita akan ngobrolin soal menu-menu yang ada di Mbah Bejo Food Semarang nih. Kan kita tahu ada ayam kampung dan bebek peping. Berarti kalau di menunya ini variasinya apa aja Mbak? Yang beda apa nih? Kita tuh pertama signaturenya tuh justru lengkuasnya sih kan. Jadi iya, jadi yang pertama tuh pasti bumbu lengkuasnya. Kemudian habis itu biasa lagi bakar madu, bakar pedas, sama yang terbaru tuh anak yang terbaru tuh adalah bumbu ireng. Wow, bumbu ireng. Ya, jadi kita ngambil dari ini sih terinspirasi dari Madura. Oh, Jadi bumbu ireng. ini rasanya gimana nih? Maksudnya kalau yang bumbu ireng lebih ke apa? Kalau yang madu kayak madu ini kan pasti manis. Nah, gimana? Jadi kalau bumbu ireng itu kan kita pakai keluak ya. Ini rasanya gurih, kemudian juga pedes juga gitu. Jadi tetap kita nggak akan jauh-jauh sama pedes karena orang Semarang tuh ternyata tipikal rasanya tuh kalau nggak pedes dia nggak ini, gitu nggak terima gitu. Jadi kadang kita udah ngerasanya tuh pedes banget, banyak banget yang ngasih masukan kurang pedes. Nah itu yang berarti orang Semarang memang cita rasanya tuh suka pedes ketimbang manis. Kalau Jogja itu kan manis banget. Manis banget lah, pokoknya suka. Nah Semarang tuh malah lebih ke pedesnya tuh. Dan ini ada variasi nasi juga. Iya, betul. Jadi kita kan banyak menerima catering ya, karena kan porsi besar otomatis. Tapi kita nggak jauh-jauh sih dari yang namanya lengkuas gitu. Ayam, karena kan olahan ayam lengkuas itu biasanya ada di nasi kuning. Betul. Nah, jadi kita juga cateringnya tuh ambilnya di nasi kuning aja. Tapi kalau yang yang misalnya kayak sop atau apa kita nggak terima. Jadi fokus pada produk utamanya gitu. Variasi nasinya ada apa aja? Kalau nasinya sendiri kita nasi kuning, nasi uduk juga bisa gitu. Nasi biasa, kalau kita kan pakai nasi biasanya tuh nasi godong jeruk. Jadi biar aromanya tetap wangi, kemudian juga lebih empuk juga sih, lebih pulen. Ini gitu. Dari tadi aja kita ngobrol di sini ya, bau-baunya tuh aromanya udah menyebar gitu ya. Waktu gorengnya itu langsung. Terus ini ada varian lauk. Oh ini kalau bikin tumpeng ya, ada temen juga. Ada tumpeng ini, kebanyakan buat hajatan gitu kan, perpisahan tuh kita ada juga tumpeng. Oh, ada minimal order nggak biasanya? Kita 10 sih biasanya kalau untuk nasi kuning. Oke. Berarti kalau misalnya untuk ayamnya dari pilihannya apa? Dari satu potong udah bisa. Oh, oke. Harganya mulai berapa? Harganya kalau ya namanya ayam kampung sama bebek peping beda ya harganya sama yang di pasaran gitu. Kalau ayam di luar kan mungkin bisa di 10.000 atau apa. Kita tuh mulainya dari 25.000 itu yang ayam. Tapi kalau di bebek pasti yang dari atas 30.000. Udah include nasi atau belum? Belum, itu masih satu potongannya aja. Oke, baik. Dan ini kalau kita lihat ada menu-menu wedangan dan juga koncol lauk, itu apa ini Pak? Koncol lauk tuh ya kayak gini nih salah satunya. Jadi yang namanya kita tuh harus berinovasi terus kan. Jadi ini tuh kita coba bikin produk lengkuasnya tadi. Jadi produk utama kita coba branding lagi dan kita fokuskan untuk menjadi teman dari makan. Nah itu makanya kenapa koncol lauk tuh ada banyak segmennya. Jadi mulai sambal, terus ada kemudian juga ini gitu. Jadi lengkuas ya. Ya, jadi fansnya tuh ada fansnya sendiri. Kalau sambalnya emang mereka tuh benar-benar ordernya tuh sambal tuh kayak bahkan orang tuh order lebih banyak sambalnya ketimbang lauknya gitu. Tapi kan kita masih belum siap tuh untuk kemasan yang jar kayak gitu-gitu. Nah itu kan karena butuh riset dan higienitasnya kan harus standarnya tuh harus tinggi. Nah itu yang baru kita bisa dulu dan kita udah punya alatnya karena kan ada pengering dan lain-lain. Kita luncurin dulu ada lengkuas yang bisa langsung dinikmatin gitu. Bener loh. Dan ini tuh rasanya kalau misalnya tiap nyendok, tiap ngambil itu harus ada mulut tuh harus ada lengkuasnya gitu loh. Kalau enggak tuh kayak ada kurang gitu, nggak ada temennya. Yang nendang tuh di lengkuasnya. Oke, baik. Dan ini menarik banget ya menu-menu yang ada di sini tuh. Sejauh ini menu best sellernya apa? Yang masyarakat banyak banget suka. Trennya tuh selalu berganti-gantian. Jadi kadang kalau goreng tuh goreng terus.
Terus kalau bakar madu terus gitu. Tapi yang karena ini kan musim isoman juga ya, itu banyak orang tuh, dan minyak mahal, ya nggak ngerti deh apakah itu fenomenanya atau apa. Jadi kukus tuh juga salah satu. Iya, kukus ada. Jadi kita kukusnya pun juga kita langsung kukusannya air uapnya tuh dari kaldunya kita sendiri. Jadi bukan dari airnya biasa gitu, tapi kita kukus dengan air kaldunya kita sendiri. Jadi biar aromanya lebih pedas lagi dan kita nggak goreng gitu. Maksudnya nggak terlalu banyak minyak kan, akhirnya kayak gitu. Ini baru muncul menunya karena minyak sekarang langka atau mau dari dulu? Dari dulu. Jadi kayak kita selalu kasih option orang kalau nggak mau makan goreng, mau makannya apa nih, bakar. Kalau nggak mau makan bakar, dia punya kukus atau rebus. Itu udah gitu. Pola makannya orang kan, behaviornya kan gitu aja. Dan ini ramah buat yang lagi diet ya, karena lebih sedikit ya proteinnya. minyak. Iya, proteinnya. Tapi kan kalau diet kan tetap protein harus ini kan, harus asupan proteinnya. Iya, karena kalau nggak rambutnya bisa rontok tuh kalau kurang protein. Jadi optional juga sih. Jadi bisa tetap makan ayam kampung, ya kan? Ayam kampung lagi. Jadi bukan ayam biasa, yang proteinnya lebih baik. Kemudian juga tanpa minyak yang berlebihan. Oke. Dan ngomong-ngomong soal minyak tadi, ini kan lagi bicara yang sangat seru ya, karena tentu saja usaha kuliner kalau nggak ada minyak, apalagi ayam goreng dan segala macamnya, gimana gitu kan? Nah, apalagi sebagai pebisnis, gimana untuk mengakali langkanya minyak, udah harganya yang mahal, tapi tentu saja kan harga produk kita kalau mau dinaikin ya dilema gitu kan pasti. Kesiapan konsumen juga ya. Betul. Ya kalau alhamdulillah sih untuk Mbak Bejo sendiri minyak tuh kita nggak terlalu banyak buang. Jadi kita tuh selalu ada cycle-nya terus dan apa namanya? Jadi kalau buat goreng ayam kan bisa buat goreng juga si abonnya kan nambah aroma rasa juga gitu kan. Terus habis itu buat nyambel gitu. Jadi kita memang minyak tuh nggak pernah banyak buang dan efisien. Jadi memang kita tuh nggak terlalu banyak apa ya menggunakan minyak. Jadi kalau struggle-nya sih nggak begitu berarti. Apalagi terima kasih ya ada program pemerintah yang operasi pasar. Operasi pasar gitu. Jadi nggak begitu. Tapi yang pernah yang shock banget itu kalau misalnya komoditas ayam kampung atau bebek waktu lebaran itu ngeri banget, sama kalau harga cabai naik itu udah kita udah. Nah itu gimana sebagai seorang pengusaha solusinya? Prinsip strateginya. Ya kita berarti emang alihkan ke situ sih, kita kukus misalnya kayak gitu. Sama kalau Lombok kita mix sama jenis cabai yang lain gitu. Jadi kalau misalnya yang cabai setannya tuh mahal banget gitu kan, ngelebihin daging, ya kita ada mix sama yang cabai keriting misalnya gitu. Tapi untuk kualitas kita pastikan tetap bisa diterima dan nggak berubah banyak. Adalah cara-caranya gitu. Memang. Dan ini yang memang harus dipertahankan, yaitu kualitas dan rasa apalagi. Itu yang bikin kemudian pada balik lagi ya? Iya, sensitif banget soalnya customernya Mbak Bejo itu. Jadi kalau misalnya sama harga dia nggak akan naik, tapi kualitas tuh nggak boleh turun. Jadi kayak bobot kita kurang dikit kok kecil apapun naik tuh sensitif banget gitu. Jadi kita harus tahu pasar juga. Jadi pasarnya kita tuh sensitif sama harga atau sensitif sama rasa. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sensitif sama harga, kita turunin kualitas, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pasar yang sensitifnya sama rasa, kita harus maintenance banget tuh kualitas standar prosedurnya kita. Jadi entrepreneur juga harus paham itu usahanya tuh sensitif kemana. Jadi nggak cuma wanita yang dimengerti ya, konsumen pun juga. Iya. Terakhir pertanyaan, bisa diorder lewat mana aja dan alamatnya gimana kalau mau makan langsung di sini? Oke. Kalau mau pesan Mbak Bejo itu bisa lewat WhatsApp-nya yang bisa dilihat atau kita cantumin tuh di Instagramnya kita juga ada mbahbejo.food.smg. Terus ada juga Facebook page-nya, ada juga Google page-nya. Itu nanti kita ada di Kampung Gendong nomor 20 RT 4 RW 8 Sendang Mulyo Semarang, dekat RSMT Wongsonegoro. Oke. Gitu. Jadi Gendong nomor 20 ya? Iya.
Nah, ini tempatnya juga asik kalau mau makan langsung di sini. Dan kalau mau beli online pun juga ada ya. Ya, kita ada di aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood, semuanya kita coba. Semuanya ada. Jadi langsung aja lewat HP bisa datang langsung ke sini juga bisa. Terima kasih Mbak Rani atas ilmunya hari Terima kasih ini. Yani. Dan buat people jangan lupa kalau pengen cobain ayam kampung dan bebek pekingnya langsung aja di Mbah Bejo Food Semarang. Dan buat people yang punya usaha-usaha lain yang menarik dan cerita bisnis yang seru, boleh di-share ke kita loh ya. Silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Nanti bagian terpilih akan kita liput gratis ya. Dan jangan lupa untuk tonton selalu Ini Usahaku yang tayang setiap hari Kamis. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di YouTube channel Semarang Pemkot. Sampai jumpa lagi. Dadah!